Halo rekan sekalian, senang sekali berjumpa lagi walaupun dalam kondisi kebaktian online, tapi biarlah tidak menyurutkan semangat kita. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita mengikuti kebaktian ini dengan baik, dan biarlah firman Tuhan, pujian yang kita akan naikkan menjadi berkat bagi kita semua. Selamat mengikuti kebaktian, Tuhan memberkati. Saudara kasih Tuhan, mari bersama kita memasuki ibadah ini dengan mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara seluruh ciptaannya dengan kasih setianya, dan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita buatan tangannya. Turunlah kiranya atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Youth Community yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, siang, sore, malam, jam berapapun kalian mengikuti ibadah live streaming ini. Tuhan beserta kita semua. Teman-teman, saya yakin kita semua mengikuti ibadah ini bukan karena suatu kebetulan, tetapi karena Tuhan Yesus yang memilih kita. Seperti yang tertulis pada Efesus 1 ayatnya ke-4 sampai ke-5. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan, Kita Dipilih. Dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Sekali lagi katakan, kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa, ya kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami.
Teman-teman boleh duduk kembali. 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari sekali lagi kita datang kepada Tuhan, kita mengakui segala dosa kita. Sekali lagi Tuhan, kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami tersungkur di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Kami mau minta ampun Tuhan atas setiap dosa Tuhan, setiap dosa melalui perkataan kami dan perbuatan kami Tuhan. Dan kami telah berdosa Tuhan, karena kami telah menyia-nyiakan hidup kami Tuhan. Padahal kami tahu Engkau telah memilih kami, Engkau telah memberikan privilege bagi kami, tapi kami menyia-nyiakannya Tuhan. Kami minta ampun Tuhan. Tuhan, kiranya darah-Mu Tuhan yang menyucikan dan menguduskan kami, dan melayakkan kami, dan membuat kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Tuhan, kami mau serahkan segala dosa dan perbuatan kami Tuhan hanya dalam nama-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang mengampuni dosa kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Kiranya berita anugerah yang terambil dari 2 Timotius 1 ayat 9 tadi, sekali lagi mengingatkan kita bahwa untuk pengampunan dosa sekalipun, darah Tuhan tercurah untuk menyelamatkan kita semua, umat pilihan-Nya. Mari kita siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Shout to the Lord.
there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Mari kita katakan, my comfort, my shelter. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in you. Saudara kasih Tuhan, sebelum kita bersama mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, mari bersama kita kembali datang di dalam doa. Kita mohon pertolongan Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengenal, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kini tiba saatnya bagi kami untuk mendengar dan merenungkan sabda-Mu yang kudus. Kami sungguh rindu biarlah setiap mutiara-mutiara rohani yang kami temukan dari pembacaan dan perenungan sabda-Mu boleh tertanam di dalam hati kami, berakar, bertumbuh, dan bahkan berbuah lebat, dan menggerakkan seluruh jalannya kehidupan kami. Di tengah segala keterbatasan kami sebagai manusia, kami memohon Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk mengenal, mendengar, memahami lebih jelas apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan gereja-Mu di tengah dunia ini. Sehingga kami pribadi lepas pribadi ditolong untuk semakin mengerti apa yang menjadi tugas panggilan kami sebagai pribadi maupun sebagai komunitas yang Tuhan utus ke tengah-tengah dunia untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Bersabdalah kepada kami, ya Tuhan Yesus Kristus, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kasih Tuhan, satu bagian firman Tuhan yang akan menjadi dasar perenungan kita pada hari ini diambil dari Efesus pasal 1 ayat yang keempat, ayat 5, dan ayat yang ke-11. Efesus 1 ayat 4, 5, dan ayat ke-11. Saya akan membacakan untuk kita semua.
Demikian dituliskan, saudara. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Ayat yang ke-11, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu, sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Saudaraku, demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupan sehari lepas sehari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara kasih Tuhan, di dalam tradisi gereja reformasi, kita terbiasa menjumpai beragam versi ajaran tentang predestinasi atau pemilihan Allah terhadap umatnya sebelum dunia dijadikan. Itu yang dikatakan di dalam bacaan kita hari ini. Nah, saya menduga, saudaraku, pengajaran yang pernah kita dengarkan terkait dengan topik predestinasi pada umumnya berkaitan dengan nasib individu per individu. Dan diskusi-diskusi yang biasanya terjadi juga pastilah tidak lepas dari soal siapakah orang-orang yang akan diselamatkan. Dan siapa saja mereka yang akan binasa, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, diskusi yang biasa kita dengarkan terkait dengan topik predestinasi, pada umumnya berkaitan dengan nasib orang per orang, atau individu per individu. Tetapi hari ini, saudaraku, saya rindu mengajak saudara sekalian memberanikan diri kita untuk melihat topik ini dari sisi yang lain. Melihat topik ini dari sisi yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda. Secara khusus kita akan tetap berangkat dari teks yang menjadi dasar perenungan kita hari ini, dari Efesus 1 ayat 4, 5, dan ayat yang ke-11 yang sudah kita sama-sama baca tadi. Nah, saudara, mari kita perhatikan baik-baik kalimat yang dirumuskan oleh Rasul Paulus di ayat yang keempat. Mari kita perhatikan kalimat ini. Di ayat yang keempat, Paulus mengatakan, sebab di dalam Dia, perhatikan ini, saudara. Di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Nah, saudaraku, ada dua hal yang saya mengajak kita untuk melihat secara khusus dan kita perlu garis bawahi di sini. Yang pertama, pada istilah di dalam Dia. Di dalam Dia. Saudara, di dalam bahasa Yunani dipakai istilah en auto. Itu kata aslinya. Di dalam Dia, en auto. Nah, pertanyaannya siapakah yang dimaksud dengan kata ganti dia di sini? Kalau kita melihat ayat sebelumnya, di ayat yang ketiga lebih tepatnya, maka kita tahu bahwa subjek yang dimaksud dengan kata ganti dia itu tidak lain adalah Yesus Kristus sendiri. Nah, saudaraku, kita perlu tahu bahwa di dalam surat-surat Rasul Paulus, istilah seperti di dalam Dia, di dalam Kristus, di dalam Allah, atau di dalam Roh, itu adalah sebuah frasa yang sangat sering sekali digunakan. Kalau kita akrab dengan surat-surat Rasul Paulus, maka kita pasti akan sering menjumpai istilah-istilah ini. Di dalam Dia, di dalam Kristus, di dalam Allah, di dalam Roh, dan lain sebagainya. Sangat sering digunakan. Nah, pertanyaannya, apa maksud dari frasa itu? Nah, ini kata kuncinya. Ini yang akan menuntun kita pada perenungan hari ini. Apa maksud dari frasa itu? Saya akan memberikan salah satu contoh konkret pemakaiannya yang juga ada di dalam Efesus, dalam surat Efesus. Misalnya kalau Anda melihat di dalam Efesus 4 ayat ke-32. Di sana dikatakan, saudara, Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra,
dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus, perhatikan, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dengan perkataan lain, saudaraku, frasa di dalam Dia atau di dalam Kristus di sana mau menunjukkan bahwa ada relasi, ada kaitan yang sangat erat antara tindakan keramahan, antara tindakan mengasihi dan tindakan mengampuni yang dilakukan oleh manusia dengan pribadi Kristus itu sendiri. Ada kaitan yang erat antara mengampuni yang dipraktikkan oleh manusia dengan pribadi Kristus sendiri. Saya punya contoh konkret yang mungkin cukup dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, saudara. Ketika Anda misalnya sedang berkonflik dengan orang lain, mungkin Anda mengatakan bahwa Anda sudah mengampuni musuh Anda itu, atau orang yang berkonflik dengan Anda. Ya, tentu ini kita bisa jumpai dalam kehidupan keseharian. Kita pasti pernah berkonflik dengan orang lain. Dan kalau kita ditanya, saudara, apakah kamu sudah mengampuni? Apakah kamu sudah berdamai dengan orang yang berkonflik denganmu, dengan musuhmu itu? Nah, kalau kita ditanya begitu, saudara, kita bisa saja pada saat itu mengatakan, oh ya, saya sudah berdamai kok, saya sudah mengampuni kok. Ya, saya sudah salaman sama dia, saya sudah mengatakan, oke, aku memaafkanmu. Kita bisa mengucapkan itu secara verbal dari mulut kita, saudara. Tetapi siapa yang tahu? Bisa saja pada saat itu, kita tetap memendam perasaan benci di dalam hati kita. Walaupun dengan mulut kita mengampuni. Tetapi bukankah itu yang seringkali terjadi, saudara? Kita tetap memendam, ada perasaan gak enak, ada perasaan benci di dalam hati kita yang terus-menerus kita pertahankan dan kita pelihara. Nah, pertanyaannya kenapa, saudara? Sebab, saudara, kita mengampuni semata-mata dengan perasaan hati kita dan kemampuan logika kita. Aku mengampunimu. Tetapi hati kita mengatakan sesuatu yang lain, logika kita mengatakan sesuatu yang berbeda. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan, ampunilah, saling mengampuni, saling mengasihi di dalam Kristus. Sebab saudara, akan lain halnya jika kita memberikan pengampunan di dalam Kristus. Sebab jika pengampunan diberikan di dalam Kristus, maka bukan perasaan kita lagi yang menentukan tindakan kita. Tetapi kesadaran bahwa kasih Kristus itulah yang menjadi landasan utama. Kenapa saya harus mengampuni dan mengasihi orang lain? Sebab saya mengasihi dia bukan di dalam hati saya, bukan di dalam perasaan saya, tetapi saya mengasihi dia di dalam Kristus. Kasih Kristus yang menjadi landasan utamanya. Nah, saudaraku, hal yang sama berlaku ketika ayat 4 tadi mengatakan, di dalam dia, kata dia di sana menunjuk kepada Kristus, di ayat 3 dikatakan, di dalam dia Allah telah memilih kita. Nah, saudara, maka frasa tersebut juga pasti mengindikasikan ada kaitan, sekali lagi, ada kaitan yang sangat erat antara kita sebagai umat yang dipilih oleh Allah dan Yesus Kristus sendiri. Saudara, sedikit catatan kecil untuk kita ketahui. Kata ganti kita ya, yang ada di ayat 4, itu biasanya ditafsirkan sebagai, sekali lagi, saya katakan di awal tadi. Kalau kita membaca ayat 4, kata ganti kita, itu biasanya ditafsirkan sebagai individu per individu. Ya, kita membacanya sebagai orang per orang yang ditetapkan oleh Allah sejak semula untuk diselamatkan dan lain sebagainya. Nah, saudara, saya tidak keberatan dengan tafsiran itu. Dan saya rasa tidak ada yang salah dengan tafsiran tersebut. Tetapi seperti saya katakan di awal, saudara, kita perlu melihatnya dari sudut pandang yang lebih luas di sini. Saudaraku, apa yang saya mau katakan? Mari kita melihat. Surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ini ditujukan kepada jemaat atau kepada gereja di Efesus. Kalau Anda membaca di dalam pembukaan surat Efesus, ya, identitas penerima suratnya itu dimunculkan dengan sangat jelas sekali. Di dalam Efesus 1 ayat ke-1, mari kita buka Alkitab kita, saudara. Saya akan bacakan ya. Di dalam pengantar surat ini disebutkan identitas penerima suratnya. Efesus 1 ayat 1. Dari Paulus,
Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Nah, dari sini menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan kita di dalam bacaan hari ini itu tidak secara spesifik atau tidak secara langsung menunjuk pada pribadi-pribadi tertentu, orang per orang, individu per individu. Tetapi jelas dikatakan di sana dia menunjuk kepada gereja atau jemaat Efesus. Ya tentu gereja atau jemaat Efesus adalah penerima atau pembaca pertama surat ini. Tetapi kalau kita terapkan ini pada hari ini, saudara, tentunya surat ini juga ditujukan kepada gereja di segala abad dan di segala tempat. Sebagai komunitas tubuh Kristus, termasuk saudara dan saya, sebagai orang-orang Kristen, sebagai gereja yang hidup dan melayani hari ini. Nah, kalau kita mau bandingkan lagi, saudara, lebih jelas lagi tertulis misalnya kalau Anda mau membaca di dalam Efesus 1 ayat 22 dan ayat ke-23. Nah, kalau Anda membaca di sana nih satu bagian yang seringkali dipakai sebagai dasar untuk memberikan pengajaran tentang hakikat gereja, ya, bagian yang cukup sering dikhotbahkan juga. Efesus 1 ayat 22 dan 23 mengatakan begini, saudara. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, perhatikan. Dan dia yang dimaksud di sana adalah Kristus sekali lagi, telah diberikan oleh Allah kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Kristus diberikan oleh Allah kepada jemaat. Ayat 23. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Mari kita perhatikan, 2 kali kata jemaat, atau kalau di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani kita pasti akrab juga dengan istilah ini, eklesia. Diulang 2 kali, di dalam ayat 22 dan ayat ke-23. Dikatakan bahwa Kristus telah diberikan kepada eklesia, kepada jemaat, kepada gereja, sebagai kepala. Dan bahwa eklesianya, jemaatnya, adalah tubuh Kristus itu sendiri. Nah itu sebabnya saudara, saya mengusulkan untuk melihat ini dari sudut pandang yang lebih luas. Jadi kalau kita berbicara tentang pemilihan Allah, ini lebih daripada pemilihan dalam lingkup yang bersifat individual. Sebab ayat 4 semestinya juga dapat diterjemahkan seperti ini. Di dalam Kristus, Allah telah memilih eklesia. Allah telah memilih gerejanya sebelum dunia dijadikan. Saudara kasih Tuhan, barangkali inilah yang seringkali luput dari perhatian kita. Ini yang seringkali kita lupakan, saudara. Ketika berbicara tentang topik pemilihan atau predestinasi ini. Bahwa pemilihan Allah itu bukan hanya berbicara tentang nasib individu dalam hidup setelah kematian saja. Tetapi pemilihan Allah juga berbicara tentang identitas. Berbicara tentang tugas panggilan gereja di tengah dunia, di sini, saat ini, dan hari ini. Ada sebuah pandangan yang menarik dari seorang teolog yang semoga bisa menjadi salah satu pertimbangan kita ketika berbicara tentang topik pemilihan ini, saudara, tentang topik predestinasi. Sang teolog mengatakan bahwa yang pertama-tama dipredestinasikan oleh Allah itu bukanlah manusia atau individu lepas individu, bukan. Yang pertama dipredestinasikan itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Yesus Kristus adalah Sang Firman yang ada bersama-sama dengan Allah sebelum dunia dijadikan. Kita tahu konsep ini dari pengajaran yang ada dalam Yohanes pasal 1. Saudara. Dan Sang Firman itulah yang telah ditetapkan oleh Bapa sendiri untuk menebus dosa, menebus dunia yang telah jatuh di dalam dosa. Melalui apa dia menebus dunia? Melalui inkarnasinya, melalui inkarnasi Sang Firman yang bersama Bapa itu di dalam daging. Itu istilah Injil Yohanes, di dalam diri Yesus Kristus. Nah itu sebabnya saudaraku, predestinasi kita sebagai gereja itu harus dipahami sebagai sebuah kelanjutan dari
predestinasi Kristus sebagai penebus dan juru selamat dunia. Predestinasi kita tidak berdiri sendiri, tetapi dia punya korelasi yang sangat erat dengan predestinasi Kristus yang ditetapkan oleh Allah sebagai juru selamat dunia. Kenapa, saudara? Kenapa demikian? Kita tahu konsepnya. Sebab melalui Kristus, dunia ini pertama-tama ditebus dan dibarui. Dan kemudian melalui gereja yang adalah tubuh Kristus itulah, maka karya penebusan dan pendamaian Kristus itu kemudian diwartakan kepada seluruh isi dunia sampai Kristus datang kembali di akhir zaman. Ada kaitan yang erat antara Kristus dan gerejanya. Di dalam Kristus dunia dibarui, dunia ditebus, dan melalui gereja yang adalah tubuh Kristus, karya penebusan itu diwartakan kepada seluruh isi dunia sampai akhir zaman. Maka saudaraku sekali lagi perhatikan rumusan kalimatnya di ayat 4. Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, Allah telah memilih kita. Di dalam Kristus, Allah telah memilih eklesianya. Nah, ini penting untuk dipahami sekali lagi, saudara. Bahwa pemilihan gereja itu tidak pernah berdiri sendiri. Alasan mengapa gereja dipilih berakar pada alasan mengapa Kristus ditentukan, ditetapkan sebagai juru selamat dunia. Nah, saudara kasih Tuhan, saya ingin sedikit menggali lebih dalam tentang penggunaan istilah di dalam Kristus, di dalam teologi Rasul Paulus yang kita bicarakan, supaya kira-kira kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih utuh. Saudara. Ada satu hal yang menarik dalam teologi penciptaan menurut kitab Kejadian. Kalau Anda membaca di dalam kitab Kejadian, saudara, di sana dunia dan segala isinya itu digambarkan seperti janin yang diciptakan di dalam rahim Allah. Supaya kalau Anda pernah mendengar salah satu sebutan Allah disebut sebagai Allah yang Maha Rahim. Saudara. Gambaran yang sangat feminin sekali. Di dalam kitab Kejadian, dunia dan segala isinya itu digambarkan dia diciptakan di dalam rahim Allah. Seperti janin yang diciptakan di dalam rahim Allah. Oh, ini menarik, saudara. Itu sebabnya Kejadian 1 ayat 1 membuka dengan kata atau dengan istilah pada mulanya. Pada mulanya, saudara, itu frasa itu pada mulanya, itu kalau di dalam bahasa Yunani, di dalam bahasa Ibrani, menggunakan istilah Bereshit. Bereshit itu akar katanya dalam bahasa Ibrani adalah rosh, yang artinya kalau dalam bahasa Indonesia adalah kepala. Jadi pada mulanya, saudara, itu artinya sebetulnya adalah kepala. Gambarannya begini, saudaraku. Ketika seorang ibu mengandung janin di dalam rahimnya, di dalam ilmu kedokteran, kita tahu bahwa bagian yang pertama kali berkembang di dalam rahim ibu, itu adalah vesikel-vesikel otak primer di kepala janinnya. Nah, kurang lebih demikianlah gambaran penciptaan dunia sebelum segala sesuatu ada. Dunia diciptakan, kalau di dalam teologi kitab Kejadian, dari bagian kepala. Ya, jadi dia diibaratkan seperti janin yang diciptakan di dalam rahim Allah. Nah, saudara, dengan kata lain penulis kitab Kejadian mau mempersaksikan bahwa Allah itu jauh lebih besar dari segala ciptaannya. Dia jauh lebih besar daripada ciptaannya, daripada saudara dan saya. Itu sebabnya dikatakan dunia diciptakan di dalam Dia. Dunia diciptakan untuk tujuan Allah dan demi kemuliaan Allah. Kalau Anda masih mengingat satu bagian di dalam Kolose 1 ayat 16 mengatakan, di dalam Dialah, perhatikan ya, di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia.
Itu sebabnya saudara ketika Paulus mengatakan bahwa di dalam Kristus Allah telah memilih gerejanya, itu artinya gereja pun dipilih, gereja pun ditetapkan untuk tujuan Allah dan demi kemuliaan Allah yang lebih besar daripada nama gereja itu sendiri. Pekerjaan itu lebih besar, kemuliaan Allah lebih besar daripada nama gereja itu sendiri, apalagi nama kita pribadi lepas pribadi, bukan? Nah, saudara, pesan ini diperkuat dalam sebuah rumusan yang dituliskan di ayat 5. Kalau Anda membaca di ayat ke-5 tadi dikatakan, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus. Kita ditentukan dari semula oleh Yesus Kristus. Itu poinnya. Kalau Anda membaca di ayat 11, dan sebetulnya kalau kita lanjutkan di ayat ke-12, ya, terutama di ayat ke-12, mari kita baca saudara. Di ayat ke-12 dikatakan, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Jadi saudaraku dikatakan di sana bahwa tujuan dari pemilihan yang telah ditetapkan Allah itu tidak lain adalah supaya gereja Tuhan itu boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Soli Deo Gloria. Seserah kasih Tuhan, sekali lagi, saya ingin mengatakan bahwa predestinasi itu bukan hanya berbicara soal nasib individu per individu di kekekalan, di hidup setelah kematian. Bukan hanya soal itu. Tetapi ini jelas berbicara tentang apa yang menjadi tugas panggilan gereja untuk mengambil bagian dalam mengerjakan misi Allah di tengah dunia ini. Predestinasi bukan hanya bicara tentang keistimewaan status orang percaya yang perlu kita bangga-banggakan. Bukan hanya soal itu. Tetapi juga tugas panggilan sebagai seorang murid, yaitu kita yang dipanggil untuk mewartakan, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah dunia ini. Saudara, dalam surat Efesus pesan itu nampak jelas sekali kok. Misalnya kalau membaca dalam Efesus 2 ayat 10, yang sayangnya di dalam bacaan minggu lalu, yang Anda renungkan juga menjadi bahan khotbah minggu yang lalu. Sayangnya bagian ini terlewatkan, saudara. Sebab minggu lalu kita berhenti di ayat yang ke-8. Tapi kalau Anda melanjutkan di ayat yang ke-9 dan 10, sebetulnya ayat 9 dan 10 merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam rangkaian ajaran tentang keselamatan dan misi gereja. Misalnya di dalam Efesus 2 ayat 10, saudara. Ini yang kadang-kadang kita lewatkan. Dikatakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan, perhatikan ya, diciptakan sekali lagi dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, saudaraku, itu yang pertama. Hal yang kedua, saudara, saya mau menggarisbawahi apa yang juga nampak di ayat keempat. Di ayat 4 dikatakan bahwa Allah telah memilih gerejanya supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Oh, saudaraku, ketika saya merenungkan bagian ini, terus terang saya bertanya-tanya dalam hati, saudara, apakah mungkin seseorang itu hidup tanpa cacat di hadapan Allah yang maha kudus itu? Apakah kita bisa hidup tanpa cacat? Saudara, kita perlu memahami bahwa istilah tak bercacat yang dimaksudkan di sini bukan merujuk pada kesempurnaan atau perfection. Tak bercacat di sini bukan berbicara tentang perfection, tetapi dia lebih berarti keteladanan atau exemplary. Dia bukan berbicara tentang perfection, tetapi dia berbicara tentang exemplary. Di dalam rumusan Mukadimah Tata Gereja GKI, saudara, kita juga perlu tahu ini. Di sana tertulis sebuah rumusan teologis yang menyatakan bahwa gereja bersumber dari Allah. Gereja bersumber dari Allah yang memanggil umatnya sejak era umat Israel sampai kepada gereja di masa kini. Jadi saudara, dengan kata lain, umat Israel itu tidak lain adalah embrio dari gereja itu sendiri, bukan? Nah, ini menarik loh, saudara. Sebab kalau berbicara tentang election, kalau berbicara tentang pemilihan gereja, itu artinya kita tidak pernah bisa lepas dari sejarah pemilihan umat Israel sendiri.
konsep anugerah yang ada dalam perjanjian baru itu sebenarnya sudah nampak sejak pemilihan Israel oleh Allah. Nah, saudara pernah nggak Anda bertanya-tanya, kenapa ya kok Allah mau memilih bangsa Israel? Pernah nggak bertanya begitu? Ini menarik. Ulangan 7 ayat 7, saudara mengatakan, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Oh, saudara, ini menarik sekali. Bukan karena banyak jumlahmu, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa. Jadi saudara, jawabannya pasti bukan karena Israel itu besar dan kuat, bukan. Lalu karena apa? Apakah mereka dipilih karena kebaikan mereka? Rasanya tidak juga, saudara. Sebab kita tahu dari segi karakter, bangsa Israel ini juga terkenal tegar tengkuk sekali. Berulang kali mereka jatuh dalam kesalahan-kesalahan yang sama, kita tahu ceritanya. Di dalam catatan Injil, Yesus sendiri suatu kali pernah meratap Yerusalem. Ya, dikatakan Yerusalem membunuh, melempari orang-orang utusan Allah. Yesus meratap Yerusalem. Jadi kalau ditanya, kenapa Allah memilih Israel? Tentu jawaban persisnya kita tidak tahu. Sebab itulah yang menjadi rahasia hati Allah. Tetapi kalau kita meminjam bahasa Paulus, Allah memilih kita menurut kerelaan kehendaknya. Bukan karena kondisi kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena prestasi-prestasi manusia. Bukan karena saudara dan saya terlalu layak, bukan karena kita ganteng dan cantik, kita mempesona, kita punya sesuatu, bukan. Dan bukankah itu konsep anugerah, saudara? Itulah konsep charis, kasih karunia yang kita kenal dalam perjanjian baru. Dan itu berakar jauh sebelumnya dalam pemilihan Israel. Tapi saudaraku, di sisi yang lain, ini yang harus kita ingat. Kita juga tidak boleh terlena dengan status keistimewaan sebagai umat pilihan itu. Ya, sejak sekolah minggu dulu kita selalu akrab dengan lagu Aku Anak Raja, Engkau Anak Raja. Kita tumbuh dengan sebuah mindset bahwa saya anak raja. The chosen. Saya ini umat pilihan. Tapi saudara, di sisi yang lain kita nggak boleh terlena dengan status keistimewaan itu. Sebab kalau kembali ke bangsa Israel, saudaraku, sejarah bangsa Israel sendiri membuktikan bahwa pemilihan Allah atas mereka itu bukan dalam rangka menganak emaskan mereka, bukan. Tetapi menjadikan mereka sekali lagi sebagai teladan bagi bangsa-bangsa lain. Ini menarik. Itu sebabnya kalau Anda baca dalam kitab-kitab ratapan, Yehezkiel, Yesaya, Yeremia, kita mengetahui saudara bahwa ada konsekuensi kok. Ada konsekuensi, bahkan konsekuensi yang berat yang harus ditanggung umat Israel ketika mereka ini gagal menunjukkan keteladanan hidup yang baik. Gagal menjadi example, menunjukkan gaya hidup yang exemplary, menjadi teladan bagi bangsa-bangsa lain. Atau kalau dalam bahasa Rasul Paulus tadi, dipakai istilah, mereka gagal menjadi kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudara, itulah kenyataannya. Suka tidak suka. Umat yang dipilih itu, sekaligus menjadi umat yang dihajar. Umat yang dipilih sekaligus menjadi umat yang dibuang ketika mereka gagal menunjukkan keteladanan dan kesaksian hidup yang baik bagi bangsa-bangsa lain. Saudaraku, ada sebuah ungkapan yang sangat terkenal di dalam bahasa Prancis. Mungkin kita pernah mendengarnya. Tulisannya noblesse oblige. Saya tidak bisa bahasa Prancis, tetapi konon cara membaca yang benar adalah noblesse oblige. Apa artinya? Artinya adalah kehormatan menuntut tanggung jawab. Saudaraku, tidak ada satupun status kehormatan di dunia ini, apapun itu. Tidak ada satupun status kehormatan di dunia ini yang tidak disertai tanggung jawab untuk melaksanakan perannya dengan baik. Contohnya apa, saudara? Seorang guru. Seorang guru adalah profesi atau status yang sangat dihormati. Tetapi seorang guru yang baik tidak layak menuntut penghormatan dari murid-muridnya ketika dia tidak menjalankan perannya dengan baik, bukan? Seorang guru nggak bisa mengatakan, ayo murid-murid hormati saya karena saya seorang guru. Oh saudara, naif sekali. Seorang guru dihormati ketika dia menjalankan perannya dengan baik. Dia menjadi teladan bagi murid-muridnya. Dia bukan hanya mengajar, tetapi dia mendidik para murid.
Seorang pejabat publik misalnya, saudara, dia dihormati bukan hanya karena statusnya sebagai pejabat publik. Lalu dia bisa petentang-petentang di jalan dan mengatakan, saya pejabat publik, hormati saya. Oh, enggak bisa, saudara. Pejabat publik dihormati bukan hanya karena statusnya, tetapi peran yang dilakukan. Apakah dia sudah menjadi wakil rakyat dengan baik? Apakah justru jangan-jangan dia korupsi, dia makan uang rakyat? Pejabat publik dihormati ketika dia menjadi teladan kepemimpinan yang melayani rakyatnya. Di gereja sama, saudara. Para pelayan gerejawi, orang-orang yang berjabatan gereja, penatua, pendeta, siapapun. Kita tidak bisa mengatakan, jemaat hormati saya. Karena saya seorang pendeta, karena saya seorang penatua, saya seorang pelayan Tuhan, saya hamba Tuhan, hormati saya. Tidak bisa, saudara. Seorang pelayan Tuhan akan dihormati ketika dia melakukan perannya, menunjukkan keteladanannya. Hidup sebagai komunitas eksemplaris yang meneladani gaya hidup Kristus. Kepemimpinan yang menghamba, yang meneladani pada gaya kepemimpinan Kristus. Saudara, demikian juga dengan kita. Orang-orang Kristen itu harusnya dikenali dan dihormati, bukan hanya karena atributnya. Orang Kristen dikenali, dihormati bukan karena simbolnya, bukan karena ritualnya, bukan hanya karena status kebanggaannya. Tetapi kita dihormati ketika kita menjadi teladan kehidupan dari Kristus di tengah dunia. Kita dihormati dari teladan kehidupan kita di tengah dunia. Kalau adalah seorang pekerja, dari etos kerja kita, orang tahu bahwa kita adalah pengikut Kristus. Kalau kita pelayan di gereja, dari pelayanan kita, orang akan mengenal Kristus, dibawa kepada Kristus. Ketika kita hidup di tengah masyarakat, kita dikenali karena kepedulian kita pada sesama. Dari perilaku kita, perkataan kita dalam pergaulan, kita membawa Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, pertanyaannya, sudahkah kita menjadi Kristus-Kristus kecil itu? Kalau orang melihat kita, jangan biarkan mereka melihat harta kita. Jangan biarkan mereka melihat mobil kita yang berbaris di garasi. Jangan biarkan mereka melihat prestasi-prestasi kita. Jangan biarkan mereka melihat ketampanan atau kecantikan kita. Pencapaian-pencapaian hidup kita, kemapanan hidup kita. Jangan biarkan orang-orang melihat itu, saudara. Tapi ketika mereka melihat kita, biarkan mereka melihat Kristus. Karena kitalah Kristus-Kristus kecil itu. Ketika mereka melihat kita, mereka seharusnya melihat citra salib Kristus yang terpancar melalui seluruh kehidupan kita. Selamat merenungkan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang telah boleh mengingatkan kami tentang siapa jati diri kami yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memilih kami, menetapkan kami sebagai bagian dari tubuh-Mu, bagian dari tubuh Kristus yang Tuhan panggil, Tuhan perlengkapi, untuk boleh menyatakan pekerjaan Allah itu di tengah dunia. Di tengah segala keterbatasan kami ya Tuhan, sebagai pribadi, lepas pribadi, maupun sebagai komunitas gereja-Mu di tengah dunia, tolonglah kami setiap hari untuk boleh merenungkan tugas panggilan kami. Jangan biarkan kami hanya terlena dengan status kami. Kami merasa diri kami sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan dan kami hidup di dalam keinginan kami sendiri. Jangan biarkan kami hidup dengan hasrat kami. Tetapi kami sungguh boleh merenungkan firman Tuhan hari ini. Pimpinlah kami dalam seluruh kehidupan kami. Roh Kudus, gerakkanlah hati kami, agar keseluruhan diri kami boleh memancarkan citra salib Kristus itu. Kami boleh menjadi orang-orang yang bukan hanya dipilih, tetapi kami juga menjadi teladan yang baik, kesaksian yang baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam studi kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam setiap hal, nama Kristus dimuliakan. Kristus kami bawa ke tengah-tengah dunia melalui perkataan kami, perbuatan kami, karya-karya dan pekerjaan kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami rindu menaikkan doa-doa kami terus berdoa untuk dunia ini, dunia yang sedang ada di dalam masa pemulihan. Di dalam segala aspek sebagai akibat dari pandemi, sebuah masa yang panjang yang telah kami lewati bersama. Untuk dunia kami berdoa, untuk Indonesia kami berdoa, untuk kota kami Surabaya kami berdoa, ya Tuhan, pulihkanlah. Berkatilah para pemimpin bangsa dan negara kami, pemerintah dari pusat hingga ke daerah. Pimpinlah mereka ya Tuhan, di dalam setiap upaya untuk terus menanggulangi pandemi ini dan setiap dampak yang ada. Untuk pelaksanaan vaksinasi yang berlangsung di berbagai negara,
dan seluruh tempat, seluruh pelosok negeri ini. Berkatilah upaya yang dilakukan oleh setiap orang untuk boleh menanggulangi dampak dari pandemi ini. Tuhan, pulihkanlah negeri kami, pulihkanlah bangsa kami Indonesia. Saya berdoa bagi jemaat-Mu yang pada saat ini sedang mengalami berbagai macam pergumulan dalam kehidupan. Hal-hal yang mungkin dapat kami utarakan kepada sesama kami ceritakan, tetapi juga hal-hal yang tidak dapat kami ungkapkan di dalam hati kami. Roh Kudus, bekerjalah, pulihkanlah keadaan kami. Saya percaya Tuhan menyediakan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Tuhan boleh memulihkan kami, menjamah kami satu persatu di tengah kesesakan yang sedang kami alami. Tuhan, inilah segala doa dan permohonan kami yang menaikkan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri. Tiba saatnya bagi kita untuk memperbaharui pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita memberikan persembahan dengan sukacita. Beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Teman-teman dipersilakan untuk memberikan persembahan.
bangkit berdiri, kita sama-sama nyanyikan baitnya yang ketiga. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, dengan sukacita Tuhan kami mau memberikan persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya terutama Tuhan kami mau mempersembahkan hidup kami seutuhnya Tuhan, karena Engkau telah memilih kami dan pakai kami Tuhan untuk menjadi teladan bagi nama-Mu di bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semuanya dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Seperti firman yang tadi sudah kita dengarkan, marilah kita terus mengingat dan melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena kita sungguh spesial, karena kita telah dipilih oleh-Nya. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Mari kita sama-sama katakan sambil bertepuk tangan di atas kepala kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Bagi nama Tuhan, teman-teman boleh duduk kembali, dipersilakan untuk saat teduh sejenak. Saudara kasih Tuhan, ibadah kita sudah berakhir, kini pergilah, kembalilah ke dalam kehidupan kita sehari-hari dan jadilah saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada. Wartakanlah Injil Kerajaan Allah dengan penuh sukacita, dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau,
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya, rekan-rekan semua, kebaktian kita telah selesai dan biarlah firman Tuhan yang sudah kita terima tidak berhenti di kita sendiri, tapi biarlah menjadi berkat bagi orang lain. Tetap sehat dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Teman-teman kaum muda GKI Perekonomian Bunder, saya percaya dalam masa-masa ini Tuhan membentuk kita dan kita belajar banyak hal sehingga kita menjadi pribadi yang terus-menerus diperbaharui. Saya mengajak pula untuk kita terlibat dengan dua cara. Yang pertama, mari kita menjaga diri kita, sering cuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak. Ini menjadi bentuk kita untuk kita bisa ikut di dalam kegerakan menjaga diri. Yang kedua, mari kita tetap berdoa untuk bangsa dan negara kita. Untuk mereka yang melayani secara medis, mereka yang juga bekerja 24 jam sebagai gugus tugas paling depan untuk mengatasi COVID-19 ini. Kita tahu kita semua dalam keadaan yang seperti ini, ibadah kita masih online. Tapi kita bisa belajar untuk tetap fokus mengasihi Tuhan yang sudah mati menebus dosa kita, bangkit dan naik ke surga. Dan kali ini kita mau ngajak kalian untuk bagiin link dari ibadah kita yang ada di Prekbun, supaya kita bisa jadi berkat buat teman-teman yang lainnya. Dan teman-teman juga bisa bagiin link Prekbun Podcast. Nah, di sana kita bisa belajar renungan harian, belajar tentang firman Tuhan, dan tetap bertumbuh di dalam kondisi yang sulit seperti ini. Jika kalian ada pokok doa atau ingin kami bantu doakan, kalian bisa menghubungi majelis atau CG leader kalian, atau kalian bisa klik link di bawah ini. Kami ingin membantu dan mendukung kalian di dalam doa. Meskipun kita nggak bisa ketemu secara fisik, tetapi kita masih bisa ketemu secara online kan. Dan juga jangan lupa kita masih bisa saling care, kita masih bisa saling memperhatikan komunitas kita. Melalui apa? Melalui banyak cara. Salah satunya adalah fellowship online, CG online. Semuanya akan di-up-to-date ke Instagram kita, @prekbunyouthcommunity. Jadi jangan lupa untuk follow Prekbun Youth Community, stay update di sana. Bagi teman-teman yang mengikuti ibadah Youth Online Service hari ini, dan teman-teman belum memiliki small group, care group untuk teman-teman bertumbuh, dan teman-teman ingin rindu untuk bergabung, mari ikut kami bersama-sama bertumbuh dalam care group bagi pemuda, small group atau CIS bagi teman-teman remaja, juga bagi teman-teman yang ingin terlibat dalam pelayanan multimedia, video broadcast, dan editing. Teman-teman bisa ikut terlibat bersama-sama memakai kemampuan teman-teman untuk memuliakan Tuhan. Langsung juga pendaftarkan di Instagram di Prekbun Youth Community. Kami tunggu pendaftarannya. Prekbun Youth Community, happy Sunday! Prekbun Youth Community,